Dan inilah bagian paling dramatis dan paling gila. Setelah berhasil berlayar selama 47 hari dengan menempuh jarak 6.700 km. Bonjour à tous, bienvenue au mon video. Bersama aku, Najwa, di sesi Live Talk. Di sesi ini, kita akan menelisik sebuah tiket teleportasi untuk berlayar menuju kisah konflik di tengah lautan. Sebuah mahakarya yang berjudul La Révolte de la Bounty, yang berarti pemberontakan di atas kapal Bounty, karya penulis legendaris Jules Verne. Nah, tapi sebelum naik kapal, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu siapa nahkodanya. Dan kita akan berkenalan secara singkat dengan Jules Verne, sang penulis legendaris. Jules Verne merupakan salah satu penulis Prancis yang sangat terkenal yang lahir pada tahun 1828. Jules Verne lahir dan juga hidup di dalam keluarga pengacara yang menginginkan dia untuk menjadi pengacara juga. Namun, Jules Verne mengikuti passionnya di bidang sastra dan berhasil melahirkan sejumlah karya-karyanya seperti Le Tour du Monde en 80 jours, Voyage au centre de la Terre, dan masih banyak lagi. Dan karya-karya tersebut sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan sudah diadaptasi dalam karya seni lain seperti film. Dan ini dia salah satu karya sastra Jules Verne, yaitu La Révolte de la Bounty. La Révolte de la Bounty karya Jules Verne ini diangkat dari sebuah kisah nyata loh, yaitu tentang pemberontakan kapal HMS Bounty pada tahun 1789. Awalnya, Jules Verne menulis kisah ini sebagai bagian dari kisahnya yang lain. Namun, pada akhirnya, Jules Verne mendetailkan setiap sejarah dan mengolahnya menggunakan gaya cerita khas Jules Verne, yaitu fiksi ilmiah. Cerita La Révolte de la Bounty karya Jules Verne ini dimulai pada tahun 1787 ketika kapal dagang Inggris HMS Bounty dengan misi khusus, yaitu mengambil bibit pohon sukun di Tahiti menuju Karibia untuk dijadikan sebagai makanan pokok para Buddha yang karena pada masa itu harganya masih sangat murah. Kapten tersebut dipimpin oleh seorang nahkoda hebat bernama Letnan William Blake, yang dikenal sebagai sosok yang kompeten, tapi pemarah, kejam, dan juga otoriter. Perjalanan yang dilakukan mereka sangatlah panjang dan juga berat, karena menempuh waktu selama berbulan-bulan lamanya. Namun, sesampainya di Tahiti, mereka mengalami perubahan. Mereka hidup di daerah tropis dengan makanan yang berlimpah dan juga penduduk lokal yang ramah. Berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya, di mana mereka hidup di cuaca yang dingin, makanan dan dijatah, dan juga harus hidup di bawah kendali disiplin yang ketat, di bawah kendali Kapten William Blake. Mereka menciptakan kehidupan yang kontras dan berbeda dari kerasnya hidup di kapal. Pada suatu hari, ketika pohon-pohon sukun berhasil dimuat di dalam kapal dan perjalanan harus dilanjutkan, terjadi perubahan suasana di mana sejumlah awak kapal menolak untuk kembali melanjutkan perjalanan. Hingga hal tersebut membuat Kapten Blake semakin otoriter, semakin marah dan kejam hingga menghukum awak kapal tanpa alasan yang jelas. Kekesalan sejumlah awak kapal memuncak pada tanggal 28 April 1789, di mana terjadilah pemberontakan besar-besaran. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Fletcher Christian, yang merupakan perwira pertama sekaligus teman Kapten Blake karena tidak tahan dengan sikap otoriternya juga. Di bawah pimpinan Christian, Kapten Blake dan juga sejumlah awak kapal yang setia kepadanya dipaksa untuk turun di tengah lautan dengan menaiki sebuah kapal kecil atau skoci dengan bekal makanan yang terbatas. Dan inilah bagian paling dramatis dan paling gila ketika Blake menggunakan kemampuan navigasinya dan kepemimpinannya setelah berhasil berlayar selama 47 hari dengan menempuh jarak 6.700 km dengan menggunakan kapal kecil skoci terbuka dan tanpa peta serta menggunakan atau
berbekal makanan yang terbatas. Ia dan sejumlah awak kapalnya berhasil dengan selamat mendarat di permukiman Eropa di timur. Di sisi lain, Fletcher Christian dan sejumlah pemberontak kembali ke Tahiti dan akhirnya memilih menetap dan juga membangun komunitas baru dengan penduduk lokal di sana di sebuah pulau kecil yang terpencil tak ada di peta yang bernama Pulau Pitcairn. Mereka membakar kapal bounty untuk menghilangkan jejak bahwasanya mereka menetap di sana. Namun, seberjalannya waktu, kehidupan yang mereka bayangkan tak semudah untuk dijalani, di mana konflik, pembunuhan, dan tragedi mulai muncul dan terjadi. Di sini, Zulfriend menggambarkan bahwa Bleak yang merupakan dia seorang diktator, tapi Bleak merupakan salah satu navigator yang handal dan sangat kompeten. Akhirnya, mereka hancur karena satu sama lain. Dalam novel ini, Zulfriend ingin menggambarkan bahwa kehidupan yang mendasar pada kebebasan tanpa aturan dapat menghancurkan kehidupan itu sendiri. Verne menggambarkan tokoh-tokoh dalam novel ini dengan cara yang tidak biasa, namun dengan penggambaran langsung dalam diksi-diksi di novel tersebut. Kapten Bleak yang di awal digambarkan sebagai sosok pemimpin yang otoriter dan juga kejam, namun pada akhirnya bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan awak kapalnya dalam pelayaran yang mustahil. Sedangkan Fletcher Christian yang di awal digambarkan sebagai pembela pemberontak untuk melawan tirani akan kebebasan, namun pada akhirnya malah membawa awak kapalnya pada kehancuran dan berujung celaka. Tokoh dalam novel ini diibaratkan sebagai abu-abu, di mana Zulfriend ingin menunjukkan bahwa kadang perbuatan yang heroik mampu membawa kepada sebuah kehancuran. Melalui dua tokoh utama dalam novel tersebut, Zulfriend ingin mengajak pembaca untuk melihat dunia tidak berdasar pada hitam atau putih saja, melainkan semua orang memiliki sisi buruk dan juga baiknya. Zulfriend dengan sangat detail dan realistis dalam menjelaskan dan juga mendeskripsikan tentang pelayaran, navigasi, dan botani tentang pohon suku. Hal tersebut membuat pembaca bisa langsung masuk ke dalam cerita dan juga seperti diajak membaca sebuah catatan harian dengan drama. Dalam novel ini, Verne tidak hanya sebatas menjelaskan tentang kehidupan pelayaran atau kehidupan di atas kapal saja, namun Verne juga menganalisis konflik moral antara kedisiplinan yang dipaksakan dan juga hasrat alamiah manusia akan kebebasan. Hal ini juga merupakan studi manusia tentang psikologi, tentang manusia yang hidup di bawah tekanan. Nah, cerita dari Monty de la Bounty ini sangat wajib dibaca dan ditelisik teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang tertarik pada cerita yang menggunakan latar belakang sejarah, drama psikologi di tengah lautan, atau teman-teman ingin mengetahui bagaimana kehebatan Zulfriend dalam mengolah cerita sejarah dengan fiksi ilmiah dengan narasi yang tidak membosankan. Secara pribadi, aku memberi nilai 4,5/5 untuk cerita Harry Potter de la Bounty karya Zulfriend. Nah, jadi itu dia nih teman-teman, bedah buku kita pada sesi Live Talk kali ini. Gimana nih teman-teman? Teman-teman makin tertarik bukan untuk mencoba membaca cerita ini? Menurut teman-teman, siapa nih yang salah? Antara Kapten Bleak, Kapten Christian, atau kapal bounty itu sendiri? Jangan lupa komen di bawah ya. Aku tunggu nih pendapat terbaik dari teman-teman semuanya. Aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video sesi Live Talk kali ini sampai habis. Aku harap pada video kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di pelayaran berikutnya.